Oh ini, Eh, saya datang ke Pangkep ini atas undangan dari Makassar Biennale 2023. Kemudian ada yang hal cukup menarik di sini, di mana di sini terdapat banyak gua-gua prasejarah berikut dengan gambar cap tangan atau berikut gambar naratif, figuratif seperti itu. Yang disinyalir itu adalah cikal bakal atau nenek moyang praktik yang saya lakukan, yaitu tentang komik. Sini ada komik dari Indonesia, ada karakter komik dari Jepang. Doraemon dari mana? Jepang. Jepang, betul. Spiderman dari mana? Cina. Amerika. Saya pertama kalinya datang di Kota Pangkep. Sebelumnya saya belum pernah berkunjung ke Kota Pangkep ini. Setiap kota memang memiliki karakteristik masing-masing, tetapi karakteristik di Pangkep ini saya tidak perlu butuh waktu yang lama untuk beradaptasi. Di sini sangat welcome dan tentunya dibantu dengan kawan-kawan dari Makassar Biennale dan khususnya di sini Rumah Saraung. Begitu pula dengan aktivis Kars lokal di sini seperti Kak Adi, kemudian ada Pak Hairudin sebagai juru pelihara dan kawan-kawannya. Itu sangat suportif sekali untuk mengakomodir beberapa keperluan saya terkait dengan riset residensi. Terkait dengan riset, bagaimana adanya wilayah Kars ini yang dia bersifat menyimpan cadangan air. Kemudian pada wilayah Kars ini juga dari prosesnya juga menghasilkan gua-gua. Di situ juga itu beberapa alasan kenapa manusia purba pada saat itu memilih tempat ini, karena selain air sebagai sumber kehidupan itu sendiri, dan di sini ada tempat berteduh dan berlindung, yaitu gua. Lalu di mana ada air pasti di situ terdapat banyak hewan-hewan atau fauna dan flora yang ada di sekitarnya, sehingga untuk sumber makanan mereka tidak perlu repot-repot untuk mencarinya dengan bersusah payah. Dan itu bukan hanya berlaku ketika pada masa prasejarah, masa sekarang pun orang tidak mungkin hidup tanpa air. Kemudian yang perlu kita pelajari adalah bagaimana sinergi masyarakat prasejarah terhadap alam, dan pertanyaannya bagaimana sinergi kita sebagai manusia saat ini terhadap Kars atau pegunungan kapur ini. Masuk ke beberapa gua-gua prasejarah, semakin banyak gua yang saya kunjungi, ditemani dengan teman-teman Saraung, dan tentunya setiap saya berkunjung juga ditemani oleh juru pelihara. Itu semakin banyak pula pertanyaan yang muncul, seperti pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apakah motif apakah yang menyebabkan mereka membuat gambar seperti itu. Kemudian dari mana mereka bisa menemukan tempat ini, bagaimana mereka bisa menemukan tinta yang bertahan hingga puluhan ribu tahun, apakah mereka memakai baju, dan lain sebagainya. Jadi semakin banyak yang saya kunjungi, semakin banyak teka-teki yang harus dipecahkan. Gua sendiri yang saya kunjungi sebagian besar adalah gua yang memiliki gambar-gambar prasejarah, baik itu negatif handprint atau semprotan gambar cap tangan yang negatif. Kemudian ada gambar-gambar seperti babi atau anoa, atau proses sedang
berburu, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa style atau gaya yang coba saya klasifikasikan gaya-gayanya berikut. Yang sangat menarik minat saya adalah tentang pigmen atau tinta yang digunakan. Kemudian saya mencoba menambah literatur melalui kunjungan ke museum dan ngobrol atau berdiskusi dengan beberapa orang lokal di sini, dan ada orang BPCB atau sekarang BPK, informasi-informasi terkait hal itu, yaitu bahan utamanya adalah yang sudah diteliti adalah dari tanah yang mengandung hematit atau juga disebut oker namanya. Cuman dari bahan utama tersebut hingga kini menurut beberapa penuturan itu masih belum ditemukan binder atau extendernya sehingga bisa mengikat dan menempelkan tinta tersebut yang awet hingga puluhan ribu tahun. Hal inilah yang membuat saya mencoba untuk bereksperimen dengan hematit atau oker tersebut. Saya campur dengan beberapa zat-zat organik atau misalnya bisa dari tumbuhan yang diperkirakan pada masa itu sudah ada. Nah, inilah yang sangat seru dan mengasihkan sekali mencoba beberapa ramuan yang sudah saya lakukan. Ke mulut, sembur. Betul. Kalau yang menggambar siapa, ada yang tahu? Oh, ternyata Kak Gandhi yang menggambar selama ini. Soalnya kemarin katanya yang menggambar setan. Iya. Gambar itu manusia purba. Itu manusia yang hidup puluhan ribu tahun yang lalu. Apanya? Nah, itu dia pertanyaan yang bagus. Jadi, kenapa dia tidak hilang gambarnya sudah puluhan ribu tahun yang lalu? Nah, itu yang sedang kita cari bersama-sama. Mereka menggunakan apa sehingga bisa bertahan sangatlah lama sekali. Ya, kembali ke pertanyaan sebelumnya, yaitu siapakah yang akan bisa dan bertanggung jawab untuk melestarikan ini semua? Apakah ini perlu dilestarikan ataukah ini ya sudah dibiarkan saja? Kalau menurut saya ini sangat perlu untuk dijaga dan dilestarikan terkait dengan wilayah Kars ini sendiri, menghidupi hajat hidup orang yang banyak. Kemudian dari Kars ini sendiri tentu banyak flora dan fauna. Kemudian dari Kars ini juga terdapat gua-gua, di mana gua-gua ini bisa berfungsi sebagai sarana edukasi, bisa berfungsi sebagai sarana wisata, atau mungkin rekreasi, dan juga bisa ada fungsi-fungsi lain. Saya rasa perlunya ada obrolan atau dialog yang intens, dimulai dengan yang terkecil wilayah yang terdekat di sini, yaitu kita mengambil anak-anak sebagai masa depan, dari anak-anak sebagai garda depan pemegang era yang akan datang, dimana melalui obrolan ini pendekatannya adalah melalui pembuatan komik karena dirasa sarana yang cukup efisien, dimana bisa memunculkan minat baca anak-anak dari adanya visual dan teks, yang tentunya visual dapat menarik anak-anak untuk membaca teks atau pesan-pesan yang ada dalam sebuah komik.
Berbicara mengenai literatur atau referensi, ada keresahan beberapa masyarakat lokal di sini yang fokus dengan wilayah Kars ini, di mana pada buku muatan lokal khususnya yang ada yang dikonsumsi oleh siswa-siswa SD di Pangkep ini, sangat minim informasi tentang Kars dan yang berada di sekitarnya. Padahal Pangkep sendiri mempunyai, selain dia memang ada wilayah lautan atau kepulauan, kemudian daratan, dan juga ada pegunungan atau Bukit Kars ini. Tetapi info mengenai Kars ini sendiri masih sangat sedikit, sehingga ada beberapa masukan untuk dari hasil riset atau penelitian ini bisa menggunakan pendekatan komik yang nantinya akan tentu lebih menarik, dan menjadi anak-anak diharapkan tentunya bisa lebih mudah untuk memahami dan mengetahui potensi yang ada di wilayah Kars ini. Adapun dalam residensi ini, saya mencoba untuk membagi dalam beberapa step, yaitu yang pertama adaptasi tentunya. Setelah adaptasi ada riset dan penelitian, lalu eksplorasi dan eksperimentasi, kemudian ada kolaborasi, dilanjutkan dengan evaluasi, dan yang terakhir adalah presentasi akhir dari karya-karya yang saya buat selama proses ini.